kartu HVS ya. Cetakan pertama. Wajib mentaati jamaah atau penguasa yang sah dan wajib berbaiat kepada mereka. Siapa yang enggan taat pada penguasa dengan membatalkan jam bersesi untuk taat, maka ia berarti telah terjerumus dalam dosa besar, telah serupa dengan kelakuan orang jahiliyah. Ini kan jelas ini, nggak bisa dilawan. Ya kami angkat tangan. Ini soalnya para mujawib ini sudah capek dari Isya, sudah. Nah, mungkin ini Kang Hilman ini yang baru datang mungkin bisa menanggapi lah. Soalnya baru selesai subuh di Si A itu suka ndak sama Wahabi? Ya enggak lah. Tapi kenapa kok referensi yang sampean gunakan itu data dari hasil Wahabi? Berarti nggak boleh. Ya, katanya antum tak suka dengan si Bukan Wahabi. berarti begitu. Kita nggak suka Wahabi itu dalam arti apa dulu? Oh, itu hadisnya yang diterjemahkan oleh Wahabi loh. Saya buka juga ini di Muslim or ID kan? Bukan. Bukan, coba itu faidah hadisnya. Wajib mentaati satu, wajib mentaati jamaah dan atau penguasa yang sah dan wajib membaiat pada mereka. Loh, ini emang nggak diakui? Bahjatun Nadirin, Sarah Riyadus Solihin, Syekh Abu Usama Salim bin Aid Al-Hilali, Ya, terbitan sudah. Darul Kalian Ibnu terima Jauzi, atau cetakan tidak? pertama tahun 1430 Hijriah. Kalau nggak terima, nanti aku cari lagi yang sesuai sama kalian. Cetakan subuh. 1400 ya. Nah, tadi kok katanya cetakan tahun 1400. tuh khairu Wah, ini sudah korupsi 1000 tahun ini. adalah as-sholatu khairun minal mujadalah. Ini. Mujadalah. Ini ada ini. Apalagi ini. Dalam kitab menjelaskan Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari, tepatnya pada jilid 7 halaman 13, Ibnu Hajar penulis yang memberi komentar tentang pengertian yang Anda tanyakan. Ya kan, tanya kan? Di sana beliau menuliskan bahwa yang benar lafaz itu adalah dengan kasroh pada huruf mim. Jadi membacanya bukan. Itu dari situs Wahabi, antum tanyakan ke Wahabi. Bukan, ini Ahlus Sunnah ini, bukan Wahabi. Oh iya, Wahabi juga mengaku ahlu sunnah, cuman mereka menentang pemahaman ahlu sunnah, jauh dari pemahaman ahlu sunnah. Terus Aswaja web, Aswaja net punya Wahabi juga itu. Apanya? Nah, yang situs Aswaja itu. Jadi gimana ini? Jadi gimana hadis ini? Ya. Karena Kang Islam ini kurang begitu kompeten dengan yang beliau katakan tadi setelah membacakan apa tadi itu katanya mau selesai, ternyata kok tambah banyak bacot. Ya mungkin ya sudah Kang, taruhannya tadi itu enggak jadi taruhan, artinya jenengan tetap dalam Syiah harus. Berarti nggak bisa berarti ya menjelaskan ini ya? Ahlus Sunnah tidak membutuhkan. Iya, nggak peduli. Maksudnya berarti nggak bisa ya? Nah Pak, coba saya mau tanya, kira-kira kalau ada anak SD kelas 1 diskusi sama mahasiswa semester 8, kira-kira masuk akal nggak itu? Masuk akal lah. Ya. Masuk akal. Kalau yang dibahas permen. Begini, ya sudah kalau begitu, itu kan ya sudah. Kalau kalian anggap itu menanggapi apa itu penafsiran saya atau enggak, coba tunjukkan penafsiran kalian sehingga hadis ini itu tidak mencederai Sayyidah Fatimah. Ayo coba jelaskan. Enggak ada yang mencederai Imam Sayyidah. Oke. Ya kalau begitu jelaskan. Kalau begitu jelaskan. Bola berapa? Coba Kang Islam menjelaskan di mana Ahlus Sunnah itu yang mencederai Sayyidah Fatimah.
La nufarriqu bainahum. Begitu. Sekarang begini. Kan Yang kalian mengakui kan membeda-bedakan Abu Bakar itu adalah kan pemimpin bukan? kalian dengan golongannya Enggak, bukan ilmi. atau enggak? Kenapa? Abu Bakar pemimpin yang sah atau tidak? Wah, sah. Oke, setuju ya Abu Bakar pemimpin yang sah. Kalau saya menafsirkan hadis ini, barang siapa yang tidak berbaiat atau tidak punya pemimpin, maka dia mati jahiliyah. Berarti kalau Sayyidah Fatimah tidak punya pemimpin, sedangkan yang pemimpin yang sah pada saat itu adalah Abu Bakar, maka Sayyidah Fatimah mati jahiliyah. Nah, coba kamu jelaskan mana dalilnya, mana referensinya. Bukti bahwa Sayyidah penafsiran Fatimah kamu- itu tidak membaiat, tidak memimpin itu di mana buktinya? Kalau sekiranya ada gimana? Berarti kalian harus sepakat ya. Kenapa? Kalau misalnya Sayyidah Fatimah itu tercederai lewat hadis ini, pemimpin wanita di sorga itu mati jahiliyah. Mana ceritanya Ah. Sayyidah Siapa Fatimah itu? itu Iskandar menentang buat Sayyidina Abu Bakar? Enggak ada. Berarti kan nggak bisa berarti. Berarti kalian setuju ya? Kalau saya tanya tafsirnya, oke, berarti kalian ikut tafsiran saya. Sekarang kita betulkah Sayyidah Fatimah itu pernah berbaiat sama Abu Bakar? Kalau ada datanya gimana? Kalian harus sepakat loh bahwa Sayyidah Fatimah itu harus mati jahiliyah lewat hadis ini. Enggak sepakat. Gimana? Ini kan hadisnya kan bener. Kalian sudah sepakat tadi. Ya kalau hadisnya benar, tapi Sayyidah Fatimah tidak membaiat, tidak kepada Abu Bakar itu enggak setuju saya. Ya sudah, buktikan Enggak mana ada dalilnya. sejarahnya Sayyidah Fatimah itu memprotes Sayyidina Abu Bakar itu enggak ada. Yang mana dalilnya? Awalnya itu dia ada-adakan. Kalau misalnya saya bawa dalil, misalnya seandainya saya bawa dalil bahwa Sayyidah Fatimah tidak pernah berbaiat dan marah kepada Abu Bakar, berarti kalian harus terima ya. Kalau misalnya Sayyidah Fatimah mati jahiliyah, Sayyidatun Nisa'il Alamin Ahlul Baitir Rasul mati jahiliyah. Tidak Kita jangan ada. jauh-jauh ke Sayyidina Fatimah. Loh, Di sabar dulu. sekarang Udah, ini, kita nggak di bahas zaman Abu Bakar. sekarang ini gimana yang mati di zaman sekarang? Kita nggak bahas ke situ, kita bahas Sayyidah Fatimah dulu, selesaikan. Kalau Sayyidah Fatimah aja belum Sayyidah selesai. Fatimah dipermasalahkan, wong Sayyidina Fatimah nggak ada masalah kok dengan Sayyidina Abu Bakar. Siapa bilang nggak ada masalah? Enggak, Berarti kamu saya nggak yang tahu bilang sejarah. barusan. Saya yang Berarti kamu bilang nggak tahu barusan. sejarah. Sejarahnya bahwa Sayyidah Fatimah itu marah sama Abu Bakar dan Umar. Sakit hatinya sama Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian itu nggak bilang nggak sakit hati, kalian berbohong. Kalian menutup-nutupi berarti. Nggak Kalian nggak ada objektif. itu buatan si A itu yang mengatakan Wallahi Sayyidah demi Allah, Fatimah. itu sejarah dan fakta diterima oleh Ahlus Sunnah dan Syiah. Kalau misalnya saya berbohong, Si saya A itu masuk suka neraka. buat-buat hadis tambahan, nggak mau Tidak, dari tidak. jalur ini. Apa Itu katanya banyak. orang Ahlus Sunnah? Wong Bahwa buktinya memang Sayyidah Fatimah yang Al-Kafi salah kok. itu Bahwa kitabnya Nabi tidak pernah memberikan warisan. Ini kan orang Ahlus Sunnah kan bilang begitu. Memang Sayyidah Fatimah buktinya yang Jadi, membuat-buat taat itu dalam Islam itu dari si A. tadi mengatakan ahlu sunnah yang mana? Soalnya Wahabi Yang mana? mengaku ahlu sunnah. Iya, kalau begitu kalian objektif lah. Juga Coba bahas mengaku ahlu masalah sunnah. ini. Kalian kan sebagai Bukan Ahlus Sunnah coba. referensi dari ahlu sunnah yang antum maksud bahwa Sayyidina Fatimah itu sakit hati dan marah itu mana? Oh, saya bawain ya. Baitil Mustafa turi Sampai kalau misalnya aku bawain gimana? amanul ardi fadzaki Kalian mengaku kan cinta sama Ahlul Bait. Katanya cinta Ahlul Bait. Ida Qifta min tufa Bentar, azan dulu, azan sudah dulu. Azan. mengakui itu. Jangan membenturkan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait, Ahlus Sunnah itu tidak membeda-bedakan. Ya Yang sudah, membeda-bedakan berarti itu ini hadis sambian. gimana? Tanggung jawab dulu sama hadis Kalau ini. Sayyidina Abu Bakar boleh dicaci dengan jiptun, Sayyidina Umar boleh dicaci begini, itu Oh enggak, saya nggak bilang begitu. Saya cuma bilang Sayyidah bukan Fatimah sambian mati yang jahiliyah bilang, atau tidak. golongan sambian. Sayyidah Fatimah mati jahiliyah atau tidak? Ini membahas Sayyidina Loh. Fatimah. Kita nggak Saya mau permasalahkan bahas Sayyidina Fatimah. bagaimana Ahlu Sunnah membahas Sayyidah Fatimah melalui hadis ini kan boleh. Nah, maksudnya Sekarang udah begini, berapa? Begini Bang, kalau begini anaknya sebentar Nabi Bang ada- Islam. Antum
Cara masalah Sayyidah Fatimah itu sudah berapa banyak hadis yang antum baca, terus udah korelasikan nggak semua hadis yang antum baca. Jangan cuma bawa satu hadis terus mau dibahas di sini terus antum berdalih ini Sayyidah Fatimah kayak gini kayak gini kayak gini. Apa bedanya antum dengan Wahabi Karena yang memang bilang dia orang Wahabi. Lebih parah Kang Hilman, lebih parah sih itu lebih bahaya daripada Wahabi. Gini, Islam agama nalar. Ini saya punya pendekatan di usul fikih ya. Seperti yang dikomentari ngaji 1 menit itu. Dalam usul fikih itu af'alun nabi kita kenal. Ada pembagiannya. Yaitu ada 2. Satu tentang syariat, ya. Tentang harus diikuti artinya. Yang kedua adalah tidak harus diikuti. Dan yang kedua itu ada 3 pembagian, yaitu sifat basyariahnya Nabi sebagai umat manusia biasa, makan, minum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sebagai makhluk budaya, ya, seperti contoh peperangan, pertanian, dan lain sebagainya. Ini dalam usul fikih tidak ada kewajiban seseorang untuk mengikuti katakan Nabi dalam masalah ini. Seperti contoh pada saat Nabi Muhammad berpendapat masalah perkawinan kurma itu. Nabi mengatakan seandainya petani itu tidak mengawinkannya maka niscaya akan baik-baik saja. Ternyata apa? Ternyata tidak dikawinkan dan gagal panen. Kemudian Nabi mengatakan antum a'lamu bidunyakum. Ya, berarti ini mengindikasikan jika masalah tentang duniawi, masalah siasah fikih ini, bukan masalah akidah ini, itu perlu kita nalar telisik dulu. Baiknya apa? Pada masa itu kan ada pemilihan. Nah, itu kemudian para sahabat mengadakan musyawarah. Artinya itu jalur ijtihad dan itu tidak disalahkan oleh Nabi. Yang kemudian adalah khususiat Nabi yang tidak boleh kita ikutin, menikah lebih dari 4 dan lain sebagainya. Dari klasifikasi af'alun Nabi ini, dari hadis Nabi ini, tidak ada kewajiban mengikut Nabi untuk masalah siasah. Paham? Mungkin itu pendekatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dari konsep usul fikih. Terima atau tidak terima, tidak masalah. Itu untuk lebih baiknya kita husnudzon kepada Sayyidah Fatimah tidak melanggar hadis. Oke, berarti kamu bilang bahwa ini tuh nggak penting berarti nggak begini ya apa yang disampaikan Kang calon sarjana itu tidak mewakili pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Oke. Berarti belum mewakili ya, saya nggak terima. Saya mau yang mewakili. Karena di sini ada nyatanya setelah saya amati dari tadi, antum dan calon sarjana ini kok nyambung begitu, karena sama-sama letterlek, sama-sama dalam hadis itu membaca terjemahan dan juga menyimpulkan sendiri. Lalu sebenarnya begini ya, cara usul fikih sebenarnya produk bid'ah, karena ya tidak ada di zaman Rasul, sahabat. Jadi gimana saya cara ngomongnya? Dan tumben ada Wahabi yang terima dengan usul fikih. Ya, bukan Wahabi, Ustaz. Enggak, saya tidak mengatakan antum Wahabi. Dari mana saya mengatakan antum Wahabi dari tadi? Enggak. Usul fikih tadi yang saya bawakan. Oh iya. Jadi gimana? Berarti kan kalau orang nggak berbaiat sama pemimpinnya kan mati jahiliyah. Berarti kalau nggak penting ngapain Nabi mati jahiliyah? Kan berarti kan parah itu. Tidak ada redaksi secara pasti tidak ikut baiat itu murad dari kehendak yang Anda bawakan. Tapi mati jahiliyah loh. Ini tatan jahiliyah, orang mati jahiliyah. Kayak nonton anak SD rebut-rebutan permen. Gak bisa dijawab kan? Saya bilang.
Sampai kapan? Bukan nggak bisa dijawab. Begini, ada anak SD yang ngelantur. Apa yang kita jawab? Nggak bisa. Kok bisa? Nggak ada yang bisa menjawab. Kalau di room ini selain calon sarjana Berarti nggak bisa dijawab. Berarti betul ya, saya berarti tercederai lewat di sini. ya itu statement antum. Jadi bisa ditanyakan ke calon sarjana. Sarjana. Kalau nggak penting ngapain Rasulullah mengklasifikasi sampai mati jahiliyah? Berarti kan Rasulullah kan nggak penting. Kalau kau bilang yang nikah kurma apa tuh? Kalau nggak nikah nggak apa-apa ya itu nikah itu. Tapi kan ini kan kalau nggak berbaiat kan mati jahiliyah. Tidak menjawab. Itu ini ngajak diskusi atau nanya. Dua-duanya. Enggak, satu aja satu. Nah, kalau berdiskusi kan saling bertanya. Gimana sih? Ya nggak baik. Kok anak SD ngajak diskusi mahasiswa? Ya udah, kalau kamu yang ngaku mahasiswa, Nah, saya cuma tanya. kalau kau kan anak SD, berarti kau bilang dulu mahasiswa. Karena saya tanya, bahaslah ini, jawablah. Bisa nggak kau jawab? Nanya atau diskusi. Enggak, kau bisa jawab nggak ini? Kalau nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa. Nanya diskusi. Berarti Sayyidah Fatimah apa? Kau berani Nanya. bilang Sayyidah Fatimah, mati Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin Tanya, wanita di sorga. Aku mau diskusi. Contoh ada anak SD kelas 2 SD kan. Terus dia diskusi sama mahasiswa semester 8, mahasiswa jurusan matematika lah. Bang, geometri itu sebenarnya gini. Enggak, kira-kira ngapain mahasiswa itu, diketawain nggak itu? Ya masalahnya begini bang, masalahnya begini. Kok bisa mengklasifikasikan aku anak SD itu dari mana? Semua asatid di sini pun paham dari cara penyampaian Anda. Oke, kalau paham jawab. Simple kan? Jawab. Begini, pemahaman kami terhadap pemahaman antum itu begini. Justru yang SD, yang anak SD itu kami. Karena kami itu dalam memahami hadis ataupun ayat, kami itu kembali ke pemahaman salafus soleh. Nah, kalau antum dari tadi saya lihat kok sudah sekelas mujtahid yang bisa beristimbat satu hukum atau membuat satu kesimpulan dari satu hadis atau satu ayat. Nah, itu orang-orang yang seperti itu sekelas mujtahid. Jadi kami levelkan antum sekelas mujtahid, lalu kami anak SD yang masih bahas permen begitu. Sekarang mana pembahasan salafus soleh tentang hadis ini? Saya mau dengar sebagai mujtahid ini. Saya sebagai mujtahid mau dengar mujtahid yang lain. Tahu yang statusnya sekarang mujtahid itu antum, kami ya saya mau dengar pandangan mujtahid lain. Karena antum sudah bisa dalam membaca satu hadis, semisal itu langsung bisa beristimbat atau menyimpulkan hukum yang ada di hadis tersebut. Padahal orang yang bisa menyimpulkan satu kandungan hukum dalam satu hadis saja, beberapa hukum yang terkandung dalam hadis saja, itu ranahnya harus mujtahid. Mujtahid mutlak itu syaratnya ada 15. Iya, masalahnya ini begini bang. Saya ini sebenarnya burung beo. Apapun yang saya omongin ini cuma hasil kopas aja. Saya ini menyampaikan apa yang orang Syiah itu biasa omongin. Dan selama saya berusaha menjadi burung beo, tidak pernah ada orang yang bisa berusaha meyakinkan saya. Itu aja sih. Mau kamu bilang saya mujtahid atau enggak, saya sampai sekarang itu belum dapat alasan logis mau dari hadis atau penjelasan kalian itu, terutama yang bagian ini tuh benar-benar udah fatal kalau nggak bisa dijelasin. Ya fatal, memang fatal. Jadi Fatal. gimana kalau sudah fatal itu? Nah itu dia, kalau sudah fatal harus ada solusinya. Solusinya apa? Bahwa Sayyidah Fatimah itu berbaiat, dan baiatnya bukan sama Abu Bakar. Nah itu mau solusi apa lagi? Karena kan kepastian meyakinkan antum. Apa? Apa untungnya
Karena begini, karena di diskusi itu bukan berusaha meyakinkan atau enggak. Kita ini mau cari objektivitas. Kita kan mau Nah, dalam ranah Objektif. diskusi harus seimbang. Satu Nah, itu dia. referensi ya dibantah dengan satu referensi. Itu diskusi namanya begitu. ya sudah. Nah, sekarang saya mau tanya, bantahlah ini. Mana referensinya? Sabar. Sabar Ustaz. Ini ujian. Sabar Ustaz. Enggak, bukan ini ujian. Kalau andai dia datang itu mungkin tadi, semisal pas di awal lab, ya enak cara mengkonternya. Sekarang ini kan sudah sebentar lagi subuh. Kita yang duduk saja ini sudah berapa jam sebenarnya. Jadi capek lah. Capek, cuman ya bisanya senyum, ketawa begitu. Artinya Besok lagi ya datang, ketawanya besok itu lagi dalam datang, besok. Kalau misalnya kalian itu mau diskusi secara objektif, Setuju lah mau burung beo. Biasanya kan burung beo kan menghibur itu di pagi hari. ya mau bilang burung beo apa bebas mau menghibur. Tadi kan antum bilang antum burung beo. Sekarang Ya begini, memang sih kalau pembahasan hadis, Quran, tafsir, fikih itu bukan ranah saya akui. Tapi kalau pembahasan tentang tauhid, lah kalau bukan ranah antum ngapain ngajak diskusi orang? boleh loh. Orang diskusi itu boleh loh sama siapa aja, nggak perlu kamu berilmu atau enggak. Kalau memang ranah diskusi itu diharuskan sama orang-orang yang ahli, maka diskusi ini nggak boleh. Siapa di sini mau Itu mengaku boleh dong. dirinya paling ahli? Terserah lah, biar bukan anggota DPR datanglah ke gedung DPR itu diskusi sama mereka. Kenapa kok dilarang? Sekarang saya mau tanya, kapasitas antum di sini mau berdiskusi apa? Kamu bilang kamu dirimu DPR. Enggak contoh. Tidak contoh lah. begini, antum sudah sekelas mujtahid. Kami itu masih sekelas yang hanya menukil pemahaman ulama salaf. Kalau antum sudah sekelas mujtahid, jadi gimana ya? Ya nggak bisa nyambung begitu. Iya sih, iya. Iya itu harus kita pahami makom antum, makom mujtahid yang sudah bisa beristimbat satu hukum dari satu hadis misal, atau satu ayat. Saya ini kan begini kan burung beo, saya ulangi lagi. Saya ngambil itu aja dari orang. Tapi apakah ketika saya ngikutin ini dari orang nggak bisa dijawab gitu? Kan belum tentu kan kalian bisa menjawabnya. Berarti sampai sekarang masih apa ini? Masih jadi isu ini. Ya sebenarnya ini hanya ya kicauan burung beo juga. Saya baru tahu ada mujtahid yang kebingungan dari tadi. Itu dia. Ingat Jurumiyah itu kan bilang al-kalamu huwal lafzul murakkabu bil wad. Kan kalau kalamnya burung beo kan tidak dianggap kalam. Dan itu yang antum hilangkan tadi kurang mufid. Al-kalamu huwal lafzul murakkabu mufid bil wad. Gezat lupa astagfirullah. Lafdu mufidu musnadu wa kilmatul lafdu mufidu mufradu ismi wa fi'li summa harfutan qasim wa hadi salasu hayyan alim. Ingat di Begini, Bordeaux belum? untuk Kang Islam agama nalar sampean itu ya saya salut, sangat memperhatikan bagaimana Sayyidah Fatimah itu tersakiti dengan hadis yang barusan yang sampean sampaikan menurut pemahaman sampean. Ya perbaiki akidah dulu, perbaiki sholatmu, kemudian ibadahmu, jangan terlalu saking memikirkan, kasihan kepada Sayyidah Fatimah yang gini sampai nggak bisa memikirkan yang lain. Ya, jangan sampai terlalu parah nanti sampai nggak kawin, kemudian nggak makan, itu jangan ya, karena sangat kasihan sama Sayyidah Fatimah. Mungkin begini saja Kang Islam, besok malam antum hadir, cuman antum ya soalnya dari tadi itu kalau saya sendiri di samping capek, saya itu enggan untuk menanggapi orang yang dalam kapasitasnya. Artinya itu ya antum boleh saya katakan itu
eh, menjadi Syiah KW saja itu tidak mas, Syiah gitu. Syiah KW saja itu antum tidak mas, karena dari hujah-hujah antum itu masih mentah semua gitu. Untuk mewakili seorang yang Syiah misal. Iya, begini. Kalau besok saya datangkan orang duduk di untuk menjelaskan semuanya, kira-kira mau nerima nggak? Ini kalau memang besok antum mau mendatangkan orang, mungkin orang dari kalangan Wahabi saja biar enak, atau dari Salafi lebih enak. Menerima dalam hal apa ini Ustaz? Menerima hujahnya atau menerima orangnya? Ini ada dua penafsiran Ustaz. Atau Jadi- dua-duanya? Bukan kita terima kalian terima hujahnya, enggak. Jangan anggap kita itu tuh nggak punya hujah. Kita ini punya hujah, punya argumentasi, Iya punya dalil. tahu Ustaz. Kita itu kan tujuan berdiskusi itu mencari kebenaran, bukan mencari kan begitu. Iya, maka dari itu saya tanya tadi ketika antum mengatakan kalau besok saya bawakan orang ke sini di room ini duduk di sini, apakah kalian mau menerima? Lah dari situ saya bertanya, menerimanya dalam hal apa? Menerima dalam room atau menerima hujahnya yang dibawa? Ya kita Atau bawa hujah dua-duanya? lah. Kita bawa hujah lah. Oh, menerima hujahnya berarti ya. Tapi kan begini, saya setuju kalau misalnya kamu punya standar-standar, punya syarat-syarat tertentu untuk menerima suatu hujah. Saya paham. Kalau misalnya syarat-syarat dan standar-standarmu tidak memenuhi hujah tersebut, ya nggak masalah. Selama kalian itu mau duduk berdiskusi, saya kasih orang yang Intinya iya berkapasitas. tahu. Intinya dari sumber apapun, yang penting di situ jangan menggunakan standar ganda dan bertakiyah. Setoran itu, Begitu ya. setoran itu sudah. Yuk salat subuh. Oh, Berarti nggak boleh standar ganda gitu. Standar ganda dan tidak boleh bertakiyah. standarnya yang mono itu biasanya standar miri. Kalau yang ganda itu biasanya beda itu. Kalau motor Coba itu. apalagi misalnya kapasitasnya orangnya harus seperti apa coba? Di sini Selain itu ada nggak? room ini itu menerima dari kelompok Salafi dan Wahabi. Jadi semisal antum besok mau membahas dari tauhid, monggo. Oh iya boleh kalau misalnya pembahasan tauhid di Asy'ariyah bahwa apa zat dan sifatnya itu berbeda. Ya kan? Asy'ariyah kan ngomong begitu. Ya kan? Asy'ariyah kan ngomong begitu. Ada dua pendapat. Terus misalnya Asy'ariyah mengatakan bahwa punya kehendak bebas nggak? Aduh, ini Itu tauhid kan? Pembahasan akidah itu. saya permisi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya besok Intinya begini, intinya mau antum mau diskusi apapun, siapkan referensi. Itu sudah intinya. Oke, bawa referensi. Setiap hujah harus ada referensi. Referensinya jelas. Itu yang pertama. dia susah saat besok katanya mau bawa orang, besok yang dibawa orang Kang Islam, jangan burung kutilang kenapa burung beo. Besok yang dibawa orang, yang diminta referensi. Ya kalau sama-sama nggak punya referensi ya. Loh, pasti punya referensi lah. Kita diskusi tapi ya. Referensinya itu referensi yang jelas. Kitabnya apa? Namanya kitabnya apa? Juz berapa? Halaman berapa? Kalau bisa ditampilkan. Kalau tidak bisa ditampilkan, ya harus slow karena sama-sama saling mencari ibarah tersebut sebagai kevalidan dan kepemahaman bersama-sama. Agar berjalannya diskusi itu harus dalam satu pemahaman. Ketika berbeda pemahaman itu malah rancu, bukan diskusi, malahan nanti bertengkar dalam satu room seperti itu. Itu salah satu daripada syarat dalam al-bahsu wal munadharah. Aywa, sahih.
Oh ya, satu lagi nih. Kalau besok saya bawa orang, temanya apa? Coba anu Terserah dulu. antum, bebas. Antum mau bahas Oke. apa, Mana terserah. maudunya, temanya? Temanya itu aja ya. Temanya yang tadi ya, Sayyidah Fatimah dan kepemimpinan gimana? Sayyidah Fatimah dan Udah ini aja dan- sudah. Besok hadis itu kita kupas bersama-sama. Hadis itu Oke, aja. oke, nanti aku bawa orang. Jangan Bawa lupa orang, bawa referensi. Kok bawa orang? Ya, maksudnya orang yang punya kapasitas dan punya referensi. Oh, I see. jangan lupa bawa pakan burung. Biar Panggil, nggak Pak. ngocos. Biar nggak ngoceh gitu. Nggak, itu dia Ustaz. Allahumma sholli Allah karim. wasallim ala Keren sekali sih beliau ini mentalnya. Muhammad wa Di tujuan sampean juga kan Bang Islam Ya. mencari kebenaran ya. Di sini ya harus ini kita ya. Oh. Juga ya. Saya ini kalau dilihat latar belakang saya ini orang filsafat, jadi pasti cari kebenaran. Oke. Berarti harus open minded dan tidak taklid kita ya. Kalau di Syiah malah kalau pembahasan akidah itu nggak boleh taklid, tapi kalau fikih baru boleh taklid. Maksud dari kalau akidah tak boleh taklid itu gimana? Iya, misalnya percaya sama mengimani Tuhan, itu nggak boleh taklid. Kalau di Syiah begitu. Gimana? Kalau di Syiah itu kalau permasalahan akidah itu nggak boleh taklid. Terus? Gitu. Kalau fikih baru boleh taklid. Oh. Misalnya Tuhan itu ada, nah itu nggak boleh taklid. Misalnya Tuhan itu pasti baik, nggak boleh taklid. Nabi Ya, Muhammad itu pasti nabi, nah itu nggak boleh taklid. Terus Iya, harus tahu dasar-dasarnya juga itu. Ya, itu semua memang ada anunya. Kita dituntut buat lebih memahami itu karena itu kan sebagai Iya. pertanggungjawaban kan nanti. Iya, itu ibtidak saya ngaji itu Ustaz, Jawahirul Kalamiyah sama Tahqiqul Maqam itu juga gitu. Al-wajibu alal mukallafin ma'rifatu billahi bidalilin qad'iyyin bitafsili wabil apa lali wes. dan sebisa mungkin itu besok itu kita jangan berasumsi semisal di Syiah itu begini, di Syiah itu begini. Jangan begitu. Kita ya kalau memang mau membedah Syiah, kita harus bawa kitab-kitab Syiah. Kalau antum semisal di Syiah itu meyakini begini, ya maka harus datangkan referensi yang dari Syiah. Begitu. Enggak, tergantung tema menurut saya. Misalnya temanya Intinya di situ bacakan letterlek kitabnya seperti itu, tidak ada framing atau asumsi belaka. ya. Tinggal Jadi baca di kitabnya kan. ya misalnya tadi kan misalnya pembahasan tentang hadis tadi kan. Berarti kita bawa kitab-kitab Ahlus Sunnah kan untuk membahas itu. Begitu kan? Apa kitabnya, jilid berapa dan sebagainya. Bah, katanya antum mewakili Syiah. Ya antum datangkan kitab-kitab Syiah yang menafsiri hadis tersebut. Oh berarti harus objektif juga gitu, maksudnya bukan hanya di Sunni tapi di Syiah juga harus dikupas gitu, sama-sama gitu. Iya, biar enak. Oh oke. Misal contoh. Ya kalau antum membawa penerjemahan hadis itu dalam ranah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu namanya standar ganda Ustaz. Berarti harus Syiah juga begitu. Nah iya, sesuai dengan pemahaman Syiah gimana, nanti kita dari Ahlus Sunnah gimana, kita padukan mana yang naksun, mana yang tafdil kan gitu, mana yang kurang, mana yang harus dibenahi kan gitu. Namanya juga diskusi. Kalau sama-sama Ahlus Sunnah ngapain? Mending bobo aja di rumah. Mulai dari start jam 8:30 ya sampai jam 5. Tapi kan- hampir 24 jam. Tapi biasanya kan begini, ini asumsi saya. Kadang orang Ahlus Sunnah itu kan
nggak tahu juga sama hadis ini dan efeknya apa. Maksudnya? Maksudnya begini, kita kenapa mau bahas itu secara objektif di dalam Ahlus Sunnah saja, tapi nggak apa-apa kalau di-share. Kenapa harus Ahlus Sunnah? Karena begini, ini loh ada hadisnya, oh ini loh penafsirannya. Kalau kamu meyakini hadis ini, ada yang tercederai gitu, ada yang, ada yang berefek samping. Efek sampingnya itu apa? Ini gitu. Jadi kita ini juga Dari mana membantu. Ustaz? Ahlus Sunnah Begini Kang berstatement kemudian ada korban di situ. Ada efek Yang saya samping lah tahu pasti. itu ada. Iya tahu. Maksudnya kan efek samping itu kan nanti ada korban di situ yang harus terjatuhkan dan tersakiti. Ya kan? Iya dong, pastilah. Nah, dalam Syiah juga gitu, Ustaz. Itu yang ada di Lebanon itu di Swiss itu. Apa itu? Imamiyah. Dilihat di YouTube itu ada Ustaz yang siapa namanya itu lupa saya Hizbullah. tadi. Hizbullah. Ya itu sama dengan yang kemarin muktamar di Iran itu, beliau mengatakan bahwasanya beriman kepada imam 4. Kemudian yang dari mana, dari Hizbullah itu mengatakan orang yang mengatakan bahwasanya Ali ditaruh pada sahabat 4 itu kufur, al-khurus minal Islam. Itu gimana gitu itu? Itu begini, aku bisa jawab itu. Itu kan masalah begitu saya bisa jawab itu. Jadi di dalam Syiah itu ada Syiah radikal yang dia tidak tahu bahasanya itu kan ada ahlu sunnah yang Wahabi dan ahlu sunnah yang NU garis tengah itu. Kan gitu kan maksudnya. Tapi kan ini juga berdampak Ustadz. Dampaknya itu menyalahkan dia dari Wahabi mengambil dari situ dan juga dari menyalahkan dari Syiahnya di situ. Iya, tapi kan nggak semua Syiah begitu kan? Lah iya tahu kan sama aja dampak. Iya, tapi tidak Tapi mewakili apalagi? Syiah seluruhnya begitu kan? Sama juga kayak begitu kan? Lah iya. Berarti nggak Dari apa-apa Ahlus dong. Sunnah mana? Berarti kan itu kan oknum saja, sebagian orang. Nah, itu dijadikan pemimpin di sana imam Ustaz. Kayak mana sampai? Enggak loh, pemimpin enggak, beda. Imam dalam berarti dia bukan imam ya? loh, pemimpin itu di dalam itu dia kalau salah mendefinisikan apa itu pemimpin di dalam Syiah. Syiah itu Iya tahu saya Ustaz, pemimpin sama imamah itu beda Ustaz. Iya. Jadi kalau ada satu ulama yang punya otoritas tertinggi di dalam Syiah itu mengatakan seperti itu tidak mewakili seluruh otoritas ulama lain untuk berpikiran hal yang sama. Faham, ana fahmu amat tatakallam Ustaz. Walakin li ana yasulu hadza takallam naqdun ala jami'i kullu ma yaqtadi. Dibilang artikan saat ribet lagi. Tapi ya intinya begini aja. Besok kita diskusi. Tanya ke yang punya room Ustaz. Mau nggak yang punya room? Tanya antum, jangan tanya ke saya. Kalau saya kan hanya jamaah di sini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Manhaj salaf, apakah antum bersedia memberikan waktu dan tempat? Tidak semua waktu, tapi hanya sebagian saja untuk berdiskusi. Tapi hostnya kayaknya nggak ada deh. Jangan Nanti lupa chat aja, di chat. Nanti kan kalau hostnya nanti malam buka kan kita juga diundang sama hostnya itu. Oh begitu. Ya di chat aja. Di chat apa jenenge? Lek WA chat laan. Apa? Di DM. Ya di DM. Jangan lupa besok bawa referensi sama pakan burung. Terus burung ya Allah, astagfirullah nanti. Jangan bawa kandang burung biar kalau malu tidak langsung masuk kandang. Kan tadi ada cuma ikuti antum bilang burung geo. Kalau boleh tahu dari mana Ustaz Islam siapa sih jenenge iki lah? Islam agama nalar saya. Iya. Kenapa? Orang mana Anjunan?
Saya orang Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Oh, Itu dari Kalimantan, Bang. Apa? Kan Kalimantan antum. Oh itu aku udah lahir di situ. Sekarang lagi di Jakarta. Iya. mau kerja atau gimana? Atau pindah? Atau Enggak, aku di sini kuliah. oh, Ini saya izin turun dulu ya, mengingat di sini sudah subuh. Jadi kalau subuh itu jangankan NU, Aswaja, Syiah pun juga sholat. Jadi saya mau sholat dulu gitu. Izin dulu. Alhamdulillah saya sudah sholat. Saya juga mau rungkat, mau sirohah, mau bid'ahan dulu sampai pagi. Ya banyak ini bid'ahan setelah ini nih. Hmm. Ya sudah, Ya, monggo syukron. saya mau pamit dulu. Kita masih bersaudara kan, Masih umat Islam. Oh masih saudara. Kita kan diskusi aja tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga mengakui antum sebagai saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, syukron ila liqa bisiha wa salama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.